Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Salim SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN C Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21125036. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 19C pada kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, Bapak pengen ngecek dulu ya grafik kita ya. Nah, silakan mana yang lurus, mejanya yang belum lurus, silakan yang dirapikan dulu. Kemudian kalau ada sampah di bawah mejanya, silakan diambil dulu. Kemudian yang buang tempat sampah, silakan dulu. Kalau udah rapi, silakan duduk di dalam posisinya yang masing-masing ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Penduduk dan masyarakat mulai. Sebelum kita masuk pelajaran berikutnya, Bapak pengen bertanya dulu ya. Siapa yang tahu tujuan berdoa? Nah, silakan Clara. Oh, oke, terima kasih ya. Selamat Clara. Salam khususnya akan dipermudah oleh Allah. Siapa lagi yang bisa? Rafif, silakan Rafif. Mendapatkan ridho Allah. Tepuk tangan untuk Rafif ya. Baiklah, pada hari ini akan mengecek kehadiran kita bersama. Siapa di antara anak-anak Bapak yang tidak hadir hari ini? Alif. Bagaimana keadaan Alif sekarang? Oke. Mudah-mudahan Alif diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah. Semoga beliau dapat berkumpul kembali bersama kita dan menerima pelajaran agama Islam di pertemuan berikutnya lagi. Sudah siapa lagi yang ada? Semoga. Jadi apa kabarnya? Juga sakit ya? Sakit. Nah, mudah-mudahan jadi
dapat berkumpul sama kita. Kemudian seperti biasanya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang berani untuk memimpinnya? Oh ya, Clara. Silakan Clara untuk memimpin lagunya. Baiklah, sekarang Bapak akan bertanya ya. Pertanyaan kepada anak Bapak, bagaimana perasaan Ananda pada bulan Ramadan tiba? Nah, mulai dari itu kan dulu. Apa bukan? Senang, terus bahagia, apa? Semangat, ceria di belakang. Ya, pintar, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus. Jadi, intinya adalah perasaan kita ketika datang bulan Ramadan, hati kita gembira, bahagia karena kita masih dipertemukan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Apa bulan Ramadan itu? Bulan yang penuh berkah. Terus apa lagi? Bulan yang penuh ampunan. Pintar. Ada lagi? Bulan yang di sana banyak amalan-amalan sunnah yang dipergandakan oleh Allah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, apa balasannya? Surga. Rindu. Hendaknya di akhir Ramadan itu kita menjadi orang yang bertakwa dan suci kembali, karena pada akhir bulan Ramadan itu kita membayar zakat fitrah. Nah, tuh. Pernah kamu menampingi orang tuanya untuk membayar zakat fitrah? Pernah. Sibukkan di mana-mana saja tempat membayar zakat fitrah itu? Bukan? Masjid atau musola? Ya. Masjid ada lagi. Para di musola, terus ya masjid. Jadi tempat-tempat pemungut pembayaran zakat fitrah itu ada yang namanya masjid, ada di tempat musola, dan tempat yang disebut dengan gharib adalah orang-orang penitia untuk menerima zakat. Pintar, tangan untuk Quran. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Jadi di dalam sebuah hadis ini Rasulullah mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta atau orang yang menerima. Selanjutnya dari sini Ananda semua akan dapat memahami konsep zakat fitrah dan tujuan zakat fitrah itu. Jadi kamu akan tahu apa zakat fitrah, kemudian apa tujuan zakat fitrah kita menggunakannya. Jadi tahu kan? Kemudian dari menghitung zakat fitrah, kamu akan dapat cara menghitungnya. Kemudian dari pelajaran ini kamu dapat mengamalkan zakat fitrah dengan benar dan tepat. Mengamalnya bagaimana? Apabila nanti kamu memiliki harta, itu disebut dengan zakat mal ya, harta yang sampai senisabnya, kamu bisa paham bagaimana cara kamu mengeluarkannya
bagaimana kamu menggunakannya atau mengamalkannya dengan tepat. Kemudian di sini ada sebuah video dan silakan anak bapak untuk memperhatikan video ini dan memahami apa yang ada di dalam video ini. Pengertian zakat. Secara bahasa zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Pertama yaitu zakat fitrah. Biasa disebut zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi mereka yang kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, emas. Beberapa golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat yaitu: 1. Fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, yaitu pemerintah atau badan atau panitia pengelola dalam pembagian zakat. 4. Mualaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam atau belum kuat keimanannya. 5. Riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan. Ketentuan zakat fitrah. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yaitu beras seperti di daerah kita. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg setiap orang. 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib dikeluarkan pembayaran zakat fitrah adalah saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga salat Idul Fitri. Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin dan Ipin. Setelah selesai menunaikan puasa Ramadan selama 30 hari malam ini, keluarga Upin dan Ipin akan melaksanakan zakat fitrah dengan beras. Berapa kilogram jumlah beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Upin dan Ipin? Dikeluarkan oleh keluarga Upin dan Ipin. Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin dan Ipin. Cara penghitungan zakat fitrahnya adalah 4 orang dikali 2,5 kg sama dengan 10 kg. Jadi, banyaknya beras yang harus dibayarkan oleh keluarga Upin dan Ipin adalah 10 kg. Tentunya dengan kita berzakat akan memberikan manfaat seperti: 1. Menjadikan kita orang yang senang berbagi dan memberi. 2. Menjadikan kita sebagai orang yang dermawan. 3. Membersihkan harta dan jiwa kita. 4. Mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berbagi dan membantu orang yang kekurangan atau membutuhkan di sekitar kita. Itulah sedikit video tentang zakat fitrah. Sekarang mau bertanya ya, seperti yang kamu lihat dalam video tadi. Sekarang apa pengen tanya, apa itu zakat fitrah? Ingat kan? Silakan angkat tangan dan dapat angkat tangan. Apa zakat fitrah? Ya, sambil. Apa? Zakat jiwa. Tepuk tangan untuk Samil. Kita lagi. Apa zakat fitrah? Clara? Bersih dan suci. Juga tepuk tangan untuk Clara. Ada lagi? Makanan pokok. Ya, minta tepuk tangan untuk Hai. Nah, kemudian ada nggak
kita keluarkan satu orang? Ya, Samir silakan. 2,5 kilogram. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Samir. 2,5 kilogram untuk satu orang. Ada lagi? Ada lagi, pas? Pas, karena takaran untuk membahaskan perkiraan kita itu sebesar 2,5 kilogram untuk satu orang. Berupa apa? Berupa bahan pokok makanan kita seperti beras, gandum, jagung. Itu boleh kita zakat. Zakat umumnya kita memakai berupa beras. Kemudian kapan siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, silakan. Orang miskin pintar, Alita, fakir, terus apa? Fakir, miskin, mu'alaf, terus amil, terus korim, terus siapa saja yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Berapa orang mustahik zakat tadi yang berhak menerima zakat? Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Terus bagaimana cara pembayaran zakat fitrah? Nah, bagaimana cara pembayarannya? Bagaimana cara pembayarannya? Uang atau beras, pintar. Ada lagi? Bahan pokok. Terus ada lagi enggak? Ada lagi? Yang lainnya ada lagi enggak? Cara pembayaran zakat fitrah. Cara pembayaran zakat fitrah itu berupa bahan pokok makanan kita sehari-hari. Kemudian silakan anak bapak membagi kelompoknya seperti namanya yang terang di layar ini. Silakan kita membagi kelompok. Lembar kerja untuk masing-masing kelompok ya, supaya kamu kerjakan dan isi dengan secara berkelompok. Ya, isi ada 2 buah soal ya macamnya. Sebelum kamu isi, Bapak akan menjelaskan apa-apa saja yang akan kamu isi nantinya. Yang pertama, lembaran kerja yang pertama adalah kamu bikin nama kelompoknya dulu. Nah, seperti yang tertera di kelompok tadi. Kalau nama kamu kelompok 1, silakan dibikin kelompok 1. Kemudian isi dengan nama-nama anggotanya. Kemudian kamu lihat dulu ya soalnya. Di sini ada 5 buah soal. Yang pertama, perhatikan dan ceritakan gambar berikut. Nanti kamu ada kolom untuk pengisiannya. Silakan kamu perhatikan gambar ini dan kamu ceritakan apa kegiatannya ada di gambar ini. Kemudian lembaran kerjanya berikutnya lagi, itu lingkari kotak-kotak di bawah ini sehingga terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Seperti contoh yang tertera ini adalah Ibnu Sabil. Berarti kamu mencari 7 orang lagi. Nah, silakan bekerja ya. Yang bisa jawabnya silakan kasih tahu sama temannya ya. Dia kasih dalam berkelompok. Musyawarah kelompoknya masing-masing.
Ya, waktunya habis ya. Waktunya habis. Sekarang nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan kelompok masing-masing. Nah, nanti kamu silakan maju ke depan ya. Maju ke depan mempresentasikan masing-masing kelompok itu, dan silakan kamu jelaskan jawaban yang telah kamu buat itu. Dan kita mulai dari siapa yang dulu kelompok yang pada tampil dulu. Silakan. Silakan maju nomor 1. Silakan maju bertanya. Kemudian kelompok yang lainnya silakan nanti menanggapi jawaban dari kelompok 1 ya. Silakan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan Bisa jawab suaranya ya. Kedengar? Kedengar? Bisa lagi Clara. Bisa lagi ke suaranya. Ya, kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan Nama saya saja. Nama bapaknya saja. suara kecil dari hati. Perhatikan dan ceritakan gambar berikut. Kedua orang tersebut sedang membayangkan berupa pada surat 2,5 kilogram 1 kilogram memberinya melalui amil panitia pengumpulan tersebut. Kedua, adanya mustahil orang yang berzakat. 3, adanya mustahil orang yang menerima zakat. 4, adanya barang atau harta yang dizakati. Dah, seperti itu dulu. Silakan kelompok lainnya yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok 1 mengenai tentang yaitu menceritakan gambar dari itu ya. Di gambar apa namanya? Silakan bertanya kepada kelompok 1. Kalau tidak ada mendaki Dari kelompok apa, Beb? dari kelas Dari kelompok 3. Silakan ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan, Beb. kalau tidak ada mendaki bagaimana? Kalau tidak ada Mendaki. mustahil itu. No. Nah, kalau tidak ada mustahil bagaimana? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Kalau tidak ada mustahil itu apa? Menerima. Oh, bagaimana kalau tidak ada mustahil? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Dan silakan kelompok 2. Tetap di depan. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. 1. Perhatikan dan ceritakan gambar berikut. Pada gambar tersebut ada seorang anak dan ayahnya sedang berdiri untuk memanjatkan dengan keras.
Dua, sebutkan mustahil zakat berdasarkan gambar di bawah ini. Mustahil zakat adalah golongan orang yang belum menerima zakat. Silakan masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok dua. Silakan kelompok berapa lagi? Kelompok satu menyatakan silakan kepada kelompok dua. Silakan kelompok satu. Oke, itu jawaban dari pertanyaan dari kelompok dua. Satu, kenapa soal nomor 4 itu dijawab dengan jawaban fakir, miskin, amil, dan ghaib. Sementara soal nomor 4 itu adalah bukan rukun 4 rukun zakat. Silakan dijawab ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Tiga. Lempar kerjaan yang kedua ya. Lempar kerjaan yang kedua. Bukan yang pertama, yang kedua. Berilah garis penghubung yang benar pada peta-peta di bawah ini sesuai contoh. 1. Zakat fitrah, zakat jiwa. 2. Zakat mal, zakat harta. 3. Haul, kepemilikan satu tahun. Silakan kelompok 5 ya. Kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Kenapa? Kenapa 6 ya yang dilingkar? Sementara mustahil zakat itu ada 8. Kenapa 6 yang dilingkar? Silakan jawab ya. Silakan jawab dulu kelompok 3. Kenapa 6 yang dilingkar? Sementara mustahil zakat itu ada 8 ya. 8 orang yang berhak zakat. Kenapa 6? Silakan ambil. Kelompok 7-nya apa? Amil zakat. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang silakan masing-masing kelompok mengumpulkan lempar jawabannya. Silakan. Silakan duduk di depan, duduk. Silakan kembali perbaiki bangkunya seperti duduk semula. Silakan. Ya. Duduk anak soleh soleh. Tepuk semangat. Ya, kita akan mencoba menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu dengan tentang zakat ya. Siapa yang tahu tentang pengertian zakat menurut bahasa? Nah, zakat itu menurut silakan Oke. Zakat fitrah, zakat jiwa, zakat mal, zakat harta. Ya bagus, kasih aplaus dulu. Oke. Ada lagi. Nah, kemudian zakat terbagi dua macam. Siapa yang tahu? Zakat terbagi dua macam. Silakan. Clara. Zakat fitrah, terus zakat mal. Kalau zakat fitrah itu berupa apa? Siapa tahu, Rafiq? Apa? Zakat harta disebut dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah adalah berupa bahan pokok, maka itu saya zakat. Kemudian ketentuan zakat. Apa saja di dalam zakat itu pembayarannya? Berapa jumlah pembayaran zakat itu? Satu orang. Siapa tahu? 2,5 kilogram.
Kemudian waktu pembayaran zakat. Siapa yang bisa? Ya, Samir. Di pertengahan bulan Ramadan atau pertengahan puasa. Terus sebelum di akhir Ramadan, sebelum hari raya Idul Fitri. Berupa makasih berupa soal, silakan masing-masing anak bapak untuk mengerjakannya. Berupa soal membagikan. Silakan bantu Pak. Untuk membagikan kepada teman-teman. Silakan. Silakan jalan ya, bagikan kepada teman-temannya. Silakan anak-anak bapak untuk mengisinya. Kasih namanya ya, nama, kelasnya, seperti yang ada di lembar jawaban kamu itu. Ini bertanya ABC ya. Silakan. Waktunya cuma 10 menit. Silakan. Nama jangan lupa ya, namanya. Waktu habis, ya silakan dibukulkan dulu. Ya silakan kembali. Coba dulu masing-masing kembali. Ya. Sekarang Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan Ananda pelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaan? Apa? Bahagia. Terus senang. Ada lagi? Semangat. Dan senang untuk mendapatkan ilmu. Terus ke belakang gembira. Tepuk tangan untuk jawaban teman-temannya. Apa saja pelajaran yang didapat hari ini? Silakan angkat tangannya. Apa? Ilmu bagus. Tepuk tangan untuk Sakila. Ilmu Clara. Tahu membedakan zakat fitrah dan zakat mal. Tepuk tangan untuk Clara. Ada lagi apa yang kita dapat pada hari ini pelajarannya? Samir, rekam. Apa? Oh, tahu orang-orang yang menerima zakat. Tepuk tangan untuk Samir. Terus
memberi kepada orang yang tidak mampu. Berarti zakat itu bisa diberikan kepada orang yang tidak mampu. Tepuk tangan untuk Clara ya. Sekali lagi coba. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil tentang zakat fitrah dan zakat mal. Itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengajak orang untuk melaksanakan zakat fitrah maupun zakat mal. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk bersyukur ya. Bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Silakan ketua kelas. Bersyukur mulai.